jatuh habis main bola, itu datang kalau jam kerja dia datang ke poli. Nah sayangnya masyarakat kita nih masih suka mampir ke dukun dulu. Nah yang mampir ke dukun ini saya harapkan tidak lagi, ya langsunglah ketemu dokternya. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Pola gerak tubuh yang tidak sesuai dengan aturan dapat mempengaruhi nyeri punggung bawah di kemudian hari. Bincang-bincang tentang pelayanan ortopedi di RSUD Jombang bersama Dr. Yvonne Sarah, SPPO Spine, dokter spesialis bedah ortopedi RSUD Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Gianita Prabowo dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi di Poli Ortopedi RSUD Jombang. Nah, beliau adalah Dr. Yvonne Sarah, SPBU Spin. Beliau ini lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga pada tahun 1982, kemudian untuk spesialisnya beliau melanjutkan pada tahun 1993 di Universitas Airlangga juga. Selamat siang Dr. Yvonne Sarah. Ini panggil saya gimana? Dr. Yvonne atau Dr. Sarah ini? Yvonne aja. Selamat siang Mbak. Iya. Mbak siapa Mbak? Iya dokter. Mbak Dia. Iya. Bagaimana dokter? Sehat hari ini? Sehat dong. Harus sehat. Harus sehat. Semangat iya, ya dokter. Semangat. Iya. Ini mohon maaf sebelumnya karena menyita waktu dokter ya untuk mengisi acara di Humas RSUD Jombang Menyapa ini ya dokter ya. Baik dokter, tema yang akan kita sampaikan kali ini akan membahas tentang apa sih kondisi tulang belakang degeneratif ya dokter ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat di luar sana secara singkat apa sih kondisi tulang belakang degeneratif itu dokter ya. Jadi penyakit tulang belakang itu banyak banget. Saya memilih degeneratif ini yang normal. Normal itu artinya ngikuti usia. Di saat usia 40 ke atas, 40, 50, 60, kondisi kita tuh sudah mulai menurun secara alamiah. Nah, untuk mencegah degeneratif semakin jelek, artinya menjadi keluhan, pasien ini harus merubah gaya hidupnya. Daerah kita ini kan daerah Jombang, ada pertanian, ada buruh, ya. Jadi kalau usia udah 40 tahun ke atas, petani-petani kita yang macul, yang angkat berat atau yang jualan di pasar itu akan mengalami nyeri punggung akibat pola hidupnya atau gaya hidupnya yang masih mengangkat beban, bungkuk-bungkuk, jongkok-jongkok. Nah itu yang jadi masalah. Nah saya ingin kita preventif, jadi mencegah menghindari sakit, ya. Nah, dengan cara merubah gaya hidup. Apa sih dokter gejala-gejala yang timbul akibat dari kondisi ini? Apa kelainan dari tulang belakang degeneratif ini dokter? Baik, saya jelaskan secara anatomi dulu ya. Di sini ada gambar tulang punggung, ya. Tulang belakang ya dokter. Tulang punggung, tulang belakang. Tulang belakang ini yang jadi gerak itu adalah tulang belakang yang rendah, ya kita sebutnya lumbal. Di situ yang tempat kita bergerak bungkuk, muter-muter itu di situ porosnya dekat dengan tulang ekor. Nah, secara normal ini ada bantalan, ini ada tulang-tulang, ya. Nah, bantalan ini untuk seperti kalau di kendaraan itu soft deckernya, kenyal-kenyalnya. Nah, dengan usia bantalan ini akan menipis. Kekenyalannya sudah hilang, ya, sehingga waktu kita gerak membungkuk, maju segala macam ini akan mengalami perubahan dan kondisi tulangnya sendiri juga berubah karena pengeroposan. Jadi padat tulangnya ini mulai berkurang sehingga hanya bungkuk aja ini bisa menyemetkan seperti pada gambar yang berikut ini. Nah, ini kan sudah cemet, terus sudah pengapuran. Sedangkan ini tulang punggung ini adalah rumahnya saraf. Ini yang kuning ini sarafnya. Dengan perubahan ini, saraf ini
akan kejepit. Nah ini yang baru sangat-sangat sakit sekali. Sehingga saya inginnya kalau kita merubah gaya hidup kan tidak harus sampai operasi. Karena semua operasi pun belum tentu bisa diselesaikan. Salah satu contoh. Nah yang satu lagi, kalau ininya bocor, gerakan tadi sudah nggak lentur, dipaksa kayak membungkuk, memacu, dia robek, bocor dia keluar. Ini kayak jelly dia bentuknya. Nah seperti gini kan kasihan, sebetulnya bisa dicegah. Ya, seperti rambut uban itu, kita nggak bisa cegah kan, tapi gimana supaya rambut kita nggak botak, nggak rontok gitu. Nah, untuk cara-cara dasarnya nih dok, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih untuk mencegahnya biar tidak terjadi kejadian seperti ini? Mungkin. Jadi kalau pasien kebetulan kalau ketemu saya itu pasti sudah ada keluhan. Iya. Keluhannya itu kemeng, nyeri gitu dokter ya? Kemeng di pinggang bawah. Kalau lebih parah lagi, kalau udah sarafnya kejepit, menjalar sampai ke kaki. Jadi rasa kesemutan. Nanti kalau lebih berat lagi, rasa baal, tebel. Lebih berat lagi, telapak kakinya drop gini, nggak bisa diangkat begini. Itu udah sangat berat gitu. Nah, seharusnya kalau mereka mengerti dari awal, gaya hidupnya tuh kita rubah. Bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun. Ibu-ibu tuh kalau kepel kan sampai kolong-kolong. Iya, sampai dapurnya rendah-rendah, bungkuk sana, bungkuk sini. Ngangkat cucian satu ember yang sudah berair itu kan lebih berat. Nah, itu saya ngajak untuk berubah. Bagaimana caranya posisi tegak, sejajar, mencucinya sejajar seperti itu, air pakai selang, enggak lagi ini. Nah, waktu mengangkat bahan jemuran ini yang basah ini jangan semuanya, separuh-separuh. Jadi saya detail ngerahinnya. Terus saya tanya, kalau berjemur gimana? Dia taruh embernya di bawah, jangan, harus ada kursi. Taruh di atas kursi sehingga ngambilnya pun sejajar. Nah, kalau dapurnya dia bilang sudah tinggi, saya bilang pancinya ada di mana? Di bawah. Ya jangan, sekarang pancinya digantung-gantung aja gitu. Nah, merubah itu. Percuma kita obati, kita fisioterapi, kita pakai apapun, kalau tidak mengerti merubah gaya hidup itu percuma jadinya. Nah, terus yang berikutnya fisioterapi. Ya. Fisioterapi itu membantu merilekskan otot-otot yang kaku, terus mengajarkan cara latihan yang benar, itu fisioterapi. Kemudian dibantu dengan obat-obatan. Nah, kalau yang jelek sekali, kita perlu diagnostiknya sampai foto khusus MRI namanya, ya, untuk mencari masalah yang masih ada. Kalau tidak ada perbaikan, tapi rata-rata kalau mereka sudah dengar nasihat merubah gaya hidup, korset, fisioterapi, dan sedikit obat, mereka membaik. Pada dasarnya mereka membaik gitu. Tapi kalau sudah lupa lagi, sudah enak tuh banyak kan lupa lagi. Jadi ada yang datang habis main volley, saya bilang kebangetan ini udah dibilang jangan olahraga yang hebat sekali. Tapi pasiennya mengaku dosa. Dia bilang saya habis main volley dok. Ya sudah, berarti kita obati lagi. Untuk fisioterapi sendiri ini biasanya dilakukan berapa kali sih dok untuk satu pasien kalau misalnya melihat kasusnya yang seperti ini? Ya. Jadi fisioterapi itu di sana ada dokter spesialis fisioterapinya di RSUD. Jadi saya memberi rujukan, konsul, saya memberi data pasien dengan kondisi umpamanya asma daripada otot. Jadi tulangnya ototnya kaku, kemudian ada nyeri yang menjalar. Jadi gambaran ini yang membuat dokter fisioterapi untuk memprogram pasien ini. Biasanya 1 minggu itu 2 kali mereka berkunjung ke sana, diprogram selama 3 bulan biasanya gitu. Dan itu hanya membantu. Sekali lagi, obat fisioterapi hanya membantu, tapi gaya hidup 80% ada pada diri pasien sendiri. Jadi pasiennya harus mencintai dirinya untuk bisa mendapatkan hasil yang sama. Jadi tidak tergantung dokternya, gitu. Intinya gitu. Iya.
Nah, dokter ini kan dokter kan menangani pasien-pasien yang memang yang berada atau yang istilahnya periksa di poliortopedi ya dokter ya. Untuk saat ini kebanyakan kasus-kasus apa saja sih dok yang sering dokter tangani atau yang sering masuk di poliortopedi di RSUD Jombang? Iya. Jadi kasus yang terbanyak adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Dokter ya. Jadi patah tulang, terus kita lakukan operasi, mereka masuk dari UGD, kemudian mereka kontrol di poliorto. Ada juga kasus-kasus kecelakaan karena bermain, contohnya di sekolahan, jatuh habis main bola, itu datang kalau jam kerja dia datang ke poli. Nah sayangnya masyarakat kita nih masih suka mampir ke dukun dulu. Nah yang mampir ke dukun ini saya harapkan tidak lagi, ya langsunglah ketemu dokternya. Tapi rata-rata kalau saya tanya kenapa ke dukun dulu, rata-rata takut pikirannya sudah operasi. Saya bilang apa wajah saya ini mau motong-motong orang, saya bilang gitu kan. Terus ya akhirnya kita bilang kita tuh ketemu dulu, foto ronsen dulu, kita diskusi. Kalau memang nggak perlu operasi kan ada gip, ya pasang gip. Nah pasien yang kedua yang kontrol tuh degeneratif ini, kebanyakan back pain sama knee pain, lutut. OA, osteoarthritis. Nanti mungkin yang lain kali kita dengan kasus osteoarthritis pada lutut, ya kita bisa diskusikan itu. Kasus yang ada lagi pediatri. Kita di sini kebetulan punya subspesialis ortopedi pediatri. Jadi kayak kaki bengkok dan lain-lain. Seperti itu. Ya, baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Jadi mungkin untuk masyarakat di luar sana yang ingin periksa ya dokter ya, atau mengalami keluhan-keluhan terkait ada mungkin pada tulangnya, mungkin bisa langsung periksa di poliortopedi di RSUD Jombang dan menemui seorang beliau dokter Ivon, karena yang beliau sudah ahli sekali dokter ini dan ada di poliortopedi juga sudah banyak menangani kasus-kasus seperti kasus-kasus KLL, kemudian kasus-kasus ini kebanyakan juga tulang belakang degeneratif ini juga ya dokter ya. Terus ini yang ingin saya tanyakan juga dok, layanan unggulan apa sih yang poliortopedi di RSUD Jombang ini sebagai unggulannya mungkin, atau mungkin dari alat kesehatannya mungkin dokter? Layanan unggulannya kita mengatasi utama ya dari trauma, kecelakaan lalu lintas, kemudian pasien pediatri yang sudah ada kumpulannya ya kaki bengkok itu yang bahasa kedokterannya CTEV. Sementara itu banyak orang di luar sana yang tahu bahwa RSUD Jombang ini mendukung komunitas CTEV atau disebut juga komunitas CTEV kakiku cantik ya dokter. Iya, betul. Ini bagaimana sih dokter cara joinnya mungkin, atau mungkin ada masyarakat di luar sana yang ingin ikut komunitas ini seperti apa? Mereka lihat Google. Iya, tadi aja ada pasien dari Madura. Jauh. Ada pasien dari Medan, ada pasien dari kayak Nganjuk, dari Sidoarjo. Karena memang sedikit sekali subspesialis pediatri ortopedi ini. Hanya di RSUD Jombang tentunya. Untuk di Indonesia masih sedikit. Untuk di Surabaya, Jawa Timur hanya Malang, Jombang dan Surabaya. Berarti salah satunya kalau di Jombang di RSUD Jombang ini dokter ya. Gitu. Terus untuk komunitas itu tuh apakah ada seperti perkumpulan atau mungkin jadwal tertentu mungkin yang dijadwalkan oleh dokter? Iya, ada tiap hari Selasa. Satu minggu satu kali. Satu kali. Jadi ini lagi eranya COVID. Jadi kita meliburkan. Jadi tetap komunikasi lewat WA. Baik phone ya dokter. Iya, phone ataupun WA. Jadi tetap agar berjalan gitu ya dokter. Nah, untuk dokter spesialis di poliortopedi sendiri ini ada berapa orang dokter yang saat ini menangani? Dua orang. Saya sama dokter Eva. Dokter Eva. Iya. Untuk poli-polinya bukanya dari pukul berapa sampai jam berapa dokter? Dari jam 8 sampai selesai pas.
Jadi untuk masyarakat di luar sana yang mungkin ingin periksa atau mengalami keluhan-keluhan bisa langsung periksa ke poli ortopedi atau menemui nanti dengan dokter Ivan atau dokter Eva ya dokter ya. Nah untuk polinya sendiri itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah untuk pendaftarannya dari hari Senin sampai dengan Kamis itu dari jam 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang, dan kemudian untuk hari Jumat jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang ya dokter ya. Nah dokter, ini kan sudah dijelaskan secara rinci juga oleh dokter nih dari terkait kondisi-kondisi yang tadi ya dokter ya. Mungkin bisa dijelaskan atau ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan untuk dokter untuk masyarakat di luar sana mungkin dok? Baik, untuk yang usia lanjut tolong merubah gaya hidup lebih baik supaya tidak menjadi sakit. Untuk yang trauma atau jatuh atau patah tulang, segeralah ke dokter, jangan ke dukun. Kita akan memberitahu yang terbaik buat Anda. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, sudah cukup detail dijelaskan oleh Dr. Yvonne bahwa untuk mengatasi keluhan-keluhan tadi ini bisa dirubah dari gaya hidup kita ya dokter ya. Kemudian dan jangan takut lagi untuk periksa ke poli ortopedi di RSUD Jombang karena dokter-dokternya juga sudah memang terlatih dan memang juga sudah berkompeten di bidangnya, dan di poli ortopedi RSUD Jombang ini juga sudah dilengkapi dengan alat-alat canggih tentunya ya dokter ya. Dan kalau apabila ingin istilahnya join di komunitas CTEV bisa langsung datang ke poli ortopedi dan bisa mengkoordinasikan langsung dengan petugas kesehatannya di situ ya dokter ya. Baik, sebelumnya terima kasih dokter ya karena sudah mengisi atau berkenan hadir di acara kami hari ini ya dokter ya. Sama-sama Mbak. Semoga apa yang beliau sampaikan ini tadi bisa berguna dan bermanfaat untuk masyarakat di luar sana. Berjumpa lagi dengan saya di acara Humas RSUD Jombang Menyapa selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Humas RSUD Jombang Menyapa. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.